Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTube, sahabat media, serta para pemirsa, serta para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, serta tak lupa pula salam hangat untuk seluruh negara tetangga kita, baik Malaysia, Cina, Korea, Jepang, Italia, Singapura, dan termasuk Pakistan, Saudi Arabia, Arab Saudi dan Saudi Arabia, serta negara-negara tetangga yang lainnya, baik Kanada, Amerika, termasuk negara-negara tetangga yang lainnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bung Jepri bersama channel Ayah Sadam, di mana adanya radio RAS yang ada untuk Anda untuk bergabung, di mana adanya acara tanya jawab seputar dunia lain akan dibacakan salah satu atensi yang bernama Ma'ruf yang ada di Semarang. Saudara Ma'ruf yang ada di Semarang, mudah-mudahan Anda mendengarkan. Akan saya lanjutkan atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal, salam senggol-senggol Bung Jepri. Saya yang ada di Semarang nih, Pak Ma'ruf. Begini Bung Jepri, saya senang sekali dengan acara Anda tanya jawab seputar dunia lain. Wah, saya tuh banyak kisah-kisah. Ini satu saja dulu ya, akan saya sampaikan. Mudah-mudahan atensi saya cepat dimuat. Saya akan mendengarkan. Sekalipun saya jauh, tapi saya dengan mudah membuka channel Ayah Sadam. Terima kasih sebelumnya atas dimuatnya atensinya Bung Jepri. Nanti tolong solusinya dijawab ya. Begini Bung Jepri, di Semarang, di tempat saya itu kan kebetulan rumah saya di pinggir jalan. Di sebelah itu kan jembatan. Nah, di bawahnya kan sungai. Saya itu sering nyari ikan di situ. Memang ikannya banyak sekali Bung Jepri. Tapi herannya jarang orang menangkap ikan di situ. Pada saat hari kelima menjelang maghrib dah, saking senangnya saya nangkepin ikan banyak, tiba-tiba ada manusia kerdil, cuman kelihatan kepala doang, hitam, matanya kedip-kedip, memerah, ada di bawah jembatan. Memang terus terang menjelang maghrib Bung Jepri, saya kaget di bawahnya Bung Jepri, hingga saya langsung kabur. Terus kebetulan memang saya ikannya udah dapat seember ya, udah langsung saya naik aja, buru-buru pulang lah karena mau sholat maghrib. Nah, di situ bikin saya penasaran dan pikiran mulu Bung Jepri. Saya tidak bicara kepada siapapun, baik keluarga maupun tetangga, saya diam saja. Tapi tetap saja saya penasaran Bung Jepri. Kira-kira besok paginya lagi, kira-kira udah agak terang dah, jam 8, jam 9 pagi, saya langsung turun lagi situ. Saya udah punya persiapan dah, lillahi Allah. Saya niat karena Allah untuk mencari ikan, bukan mencari dedemit. Pada saat saya baru turun Bung Jepri, kan terang nih, kebetulan cuaca bagus. Jadi kalau saya ngelihat sesuatu ya tampak jelas dah, di bawah jembatan pun jelas karena cukup pencahayaan dari matahari. Di situ karena saya suka sambil lihat-lihat kanan kiri, barangkali ada makhluk itu lagi. Saya nyari ikan dan kira-kira udah dapat setengah ember nih, memang ikan banyak banget tuh. Begitu saya muncul di bawah jembatan lagi, tiba-tiba ada suara gret gitu Bung Jepri. Nah, di situ saya merinding, kaget dibuatnya. Padahal saya lagi serius menangkap ikan. Sampai-sampai saya spontanitas Bung Jepri. Astagfirullahaladzim, saya gituin aja. Ternyata yang suara geret-geret itu makhluk yang pernah saya lihat Bung Jepri. Matanya benar-benar lebar, sangat jelas karena ada pencahayaan, hitam. Tapi yang bukan saya bingung, dia kok kerdil ya, kelihatan kepala doang, nongkrong di pinggir kali yang ada di bawah jembatan. Di situ kan di bawah jembatan ada semacam gudukan-gudukan bekas semen begitu ya, dibikin undagan begitu. Dia nongkrong di situ kecil. Lantas dia kok matanya kedip-kedip ngeliatin saya mulu, matanya merah, gede lagi. Udah gitu bodinya tuh seperti aspal, warnanya hitam. Mohon
pencerahnya Bung Jepri. Dia siapa sih? Nah, sebelumnya saya akan lanjutin nih Bung Jepri. Pada saat saya, ya kan saya punya jarak kurang lebih 2 meter deh. Terus saya mencoba bertanya, siapa kau? Coba bicara kalau kamu bisa bicara. Saya di sini mencari ikan, bukan mengganggu kamu. Kalau memang saya dianggap mengganggu, saya mohon maaf. Tapi saya mencari ikan, bukan mencari musuh. Saya tidak mengganggu kamu. Silahkan masing-masing. Saya katakan demikian Bung Jepri. Sampai saya merinding. Lantas dia gak bicara Bung Jepri, cuma kedip-kedip aja matanya. Begitu saya sengaja menghindar Bung Jepri keluar dari jembatan itu, karena kan di dalam jembatan kan ya pokoknya rasanya agak merinding-merinding gimana dah gitu. Lantas saya keluar dari jembatan, tiba-tiba dia bersuara Bung Jepri, "Bapak, tunggu sebentar, saya mau bicara." Saya kaget dibuatnya Bung Jepri. Lantas saya membalikan badan. Saya bertanya, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Saya katakan demikian Bung Jepri. Lantas dia bicara lagi. Saya adalah si makhluk kutukan. Beginilah wujud saya. Saya hanya bisa lompat pendek karena badan saya tidak punya, hanya kelihatan setengah dada. Anda mengetahui adanya saya kan? Saya tidak akan jahat dengan Anda. Bisakah kau minta tolong saya supaya bisa normal kembali wujudnya seperti Anda? Lantas saya bertanya lagi Bung Jepri. Saya mau bertanya dulu sebelum saya menjawab. Siapa kau sebenarnya? Saya katakan demikian. Dia katakan, saya adalah jin penunggu jembatan ini. Biasanya saya punya peranan seperti manusia, seperti Anda normal. Tapi karena saya dikutuk oleh Raja Jin, saya menjadi kerdil seperti ini, tidak punya kaki, hingga saya jalannya lompat-lompat seperti kayak kodok. Lantas saya bertanya kembali Bung Jepri, sudah berapa lama kamu dikutuk? Saya katakan demikian. Saya sudah 3 tahun dikutuk. Bisakah Anda normalkan saya? Lantas saya bertanya kembali Bung Jepri. Makhluk asing, kamu kan tadi mengatakan bangsa jin. Kenapa kau minta tolong saya? Saya hanya cuma manusia biasa. Dunia kita berbeda. Kenapa kamu bisa dikutuk? Kan sama-sama jin. Lantas si makhluk tersebut mengatakan, ya itulah raja. Dia bilang katanya, saya tidak mau mematuhi peraturannya, sehingga saya dikutuk menjadi seperti ini. Tidak normal, gak seperti teman-teman lainnya banyak menyerupai manusia. Mereka normal, punya kaki, punya badan yang penuh, gak seperti saya. Lantas si makhluk itu berkata kembali, kalau Anda bisa bantu saya akan berikan apa saja untuk Anda. Begitu Bung Jepri. Akhirnya apa Bung Jepri? Saya bicara baik-baik sama dia. Sekarang begini aja, saya akan mencari solusi ya. Nanti saya datang lagi. Padahal saya gini Bung Jepri, saya masih bertanya-tanya. Saya juga orang awam, terus terang. Saya mau bertanya-tanya kepada siapa. Kebetulan saya melihat channel Ayah Sadam. Mohon solusinya Bung Jepri seperti apa. Sampai sekarang pun masih ada Bung Jepri. Tapi selama ini sebelum saya memberi jawaban pada dia, saya ingin tahu solusinya dari Bung Jepri seperti apa. Apakah saya harus kembali memberikan solusi kepada dia? Dan bagaimana sedangkan saya orang awam? Tolong pencerahannya Bung Jepri. Terima kasih atas jimatnya, atas saya. Wassalam.
saudaraku yang ada di Semarang, terima kasih Anda telah bergabung di mana adanya Radio RAS yang ada bersama channel Ayah Sadam. Biodata Anda sudah 5 hari ya. Mohon maaf, baru saya unggah di mana adanya Radio RAS yang ada bersama channel Ayah Sadam. Karena ngantri, harap bersabar ya. Setelah saya deteksi, kita tidak usah memenuhi persyaratan itu, saudaraku yang ada di Semarang ya. Itu cuma taktik dia saja. Bangsa jin tidak bisa dipegang amanahnya. Kalau bisa memang harus diusir dia bersama yang lain, karena di situ banyak sekali, termasuk rajanya jin. Di situ ribuan. Kalau memang mau diusir boleh. Siapa yang mau bertanggung jawab, siapa yang mau menjamin, saya siap untuk terjun ke lapangan ya. Saudara yang ada di Semarang, mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan saya. Kalau memang ada seseorang sesepuh di sana yang memang ahlinya, ya dipersilakan Anda melibatkan mereka. Seyogianya memang harus berhubungan dengan RT setempat untuk membantu ya, sesepuh-sesepuh setempat dan para warga. Ya membaur lah ya, bagaimana caranya mencari solusi, cari orang pintar kalau memang di sana ada, libatkan dan untuk mengusirnya. Karena mengusir segala sesuatu, apalagi ribuan jin ya di situ, tidak semudah dengan kata-kata, tapi makan resiko ya. Makanya saya katakan, siapa yang menjamin? Seperti itu, siapa yang bertanggung jawab? Seperti itu ya. Bukan perkara masalah uang ya, tapi tanggung jawab kita seorang ahli spiritual dengan modal badan. Artinya pasang badan menghadapi makhluk, ribuan makhluk yang ada di situ. Untuk saudaraku yang ada di Semarang, mudah-mudahan Anda puas atas solusi dan pencerahan dari saya. Yang pertama ya, saya terangkan kembali, carilah sesepuh yang ada di sana kalau memang ada, dan rembuk pendapat dengan para warga serta RT setempat. Kalau seandainya tidak ada yang sanggup atau ahlinya, Anda mau melibatkan saya, dipersilakan. Nanti bikin perjanjiannya ke Semarang, dan bagaimana, kapan, jam berapa, kita bikin janji dulu, nggak boleh langsung. Karena di satu sisi saya kan punya kegiatan juga. Tentu saja kalau misalnya orang nelpon pun, kalau nggak diangkat, Anda cukup memesan melalui WA. Nanti setelah hajat saya selesai baru saya jawab, seperti itu ya. Untuk saudaraku yang ada di Semarang, terima kasih sebelumnya atas bergabungnya Anda di mana adanya Radio RAS yang ada bersama Ayah Sadam. Mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Memang itulah adanya, harus dipindahkan ya. Semoga Anda tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalam. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan negara tetangga kita. Semua kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Waktu jadilah kita harus turun dari udara untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, karena waktulah yang harus menjemput. Saya harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok pagi di hari yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain, dan termasuk tanya jawab yang bervariasi adanya. Apabila ada salah-salah kata, baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi atas nama Bung Jebri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.